firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 19 ayat 9 sampai 14. Perikopnya pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin, dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi orang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Ya, jadi ini peristiwa pasca kematian Absalom. Absalom yang mengambil alih kekuasaan, sementara Daud menjadi orang pelarian, tapi kemudian terjadi pertempuran dan Absalom mati. Dan pada perikop ini adalah suatu kondisi masyarakat yang gaduh gelisah oleh karena kepemimpinan yang kosong. Nah, apa yang menjadi renungan kita sebetulnya dalam perikop ini? Pertama adalah inti dari peristiwa ini ataupun akar dari peristiwa ini adalah satu peristiwa dosa, dosa Daud. Dan akibat dari dosa itu, pastilah dalam kondisi seperti ini Daud sebagai tokoh dalam perikop ini orang yang paling bersedih, berduka, oleh karena rakyat yang tercerai-berai dan anaknya yang meninggal. Nah, tentu ini jadi perenungan bagi kita bagaimana dahsyatnya suatu dosa. Dan yang kedua, dalam perikop ini kita melihat orang-orang yang mencoba melawan orang yang diurapi. Nah, kalau Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak pernah mau melakukan pembunuhan terhadap Saul, walaupun diberi kesempatan beberapa kali, tapi karena dia melihat bahwa Saul adalah orang yang diurapi dan yang tidak mau. Nah, dalam perikop ini bagaimana Absalom mencoba membunuh Daud, orang yang diurapi. Nah, orang yang diurapi ini adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan, orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, dan apa yang kita lihat adalah kematian bagi Absalom. Nah, ini jadi perenungan bagi kita, siapapun kita yang percaya, ketika kita adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan pembelaan, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh orang yang percaya. Dan yang ketiga, dalam perikop ini yang kita lihat bagaimana pemimpin ataupun raja ataupun keluarga raja yang terjadi kekacauan ini akan berdampak terhadap rakyat yang menjadi morat-marit lah,
Indonesia pernah juga itu ya terjadi gejolak di kepresidenan ya. Itu juga ya waktu itu tidak terlalu berdampak karena ditutup-tutupin gitu ya. Tapi itulah yang kita lihat dalam perikop ini, bagaimana jika istana itu terjadi gejolak atau di dalam lingkungan keluarga seorang pemimpin. Nah, hari ini kita memberikan suara dalam menentukan pemimpin bangsa kita ini. Nah, tentu pakailah perikop ini juga salah satu bagi perenungan kita untuk memilih pemimpin yang bisa ya paling tidak menimbulkan gejolak dalam lingkungan keluarganya, karena itu akan pasti mempengaruhi rakyat. Nah, tentu kita memilih sesuai dengan reputasi ataupun jejak dari masing-masing pemimpin ini untuk kita pilih menjadi pemimpin ya. Tapi yang penting juga adalah ketika yang kita pilih di TPS tapi yang terpilih itu berbeda, yaitu juga mesti kita bisa menerima ataupun mendukung bahwa siapapun yang terpilih adalah orang yang disetujui Tuhan ya. Tuhan menyetujui dia menjadi pemimpin kita dan kita mendukung. Nah, jadi marilah kita umat yang percaya, kembali lagi, belajarlah untuk menghindari dosa dan belajar juga untuk taat. Oleh karena ketaatan itu akan memberikan berkat dan memberikan pembelaan, akan diberikan pembelaan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketuhan kalak simagikan kata di bata dengan simakaikan sabas keluh tak tetap hari. Haleluya. Amin.